Analisa data laboratorium di geologi itu ada banyak ya, ada bermacam-macam ya. Bisa untuk identifikasi unsur, bisa juga untuk identifikasi mineral. Jadi kalau di mineral kemarin kan paling mudah kan berdasarkan sifat fisik ya. Sifat fisik itu ya mulai dari warna, kemudian berat jenis ya, magnetic susceptibility dan lain sebagainya, termasuk belahan pecahan dan lain sebagainya yang kemarin kita kita diskusikan. Kenapa kita perlu mengidentifikasi mineral, khususnya mineral biji, karena semua, bukan semua ya, sebagian besar unsur itu pada umumnya kan bersenyawa membentuk mineral. Walaupun seperti pernah saya sampaikan bahwa beberapa unsur itu bisa hadir sebagai native elements. Contoh yang sering terjadi adalah emas ya. Emas salah satu unsur yang relatif tidak mudah untuk bereaksi, jadi dia di alam sering hadir sebagai native elements. Kemudian kalau untuk analisa identifikasi mineral, kalau laboratorium itu yang paling sering untuk tingkat pembelajaran di sarjana itu menggunakan identifikasi dengan petrografi ya. Petrografi dan mineralografi itu. Jadi petrografi itu mengidentifikasi mineral dari dalam satu kesatuan batuan itu ada umumnya. Jadi lebih lebih ke batuan. Sebenarnya ini penyampaian petrografi mineralografi itu untuk yang petrografi itu mineral-mineral yang transparan ya, yang mineral-mineral yang tembus cahaya, ya. Jadi menggunakan cahaya yang direfraksikan gitu. Sedangkan untuk mineralografi itu untuk mineral-mineral opal. Mineral-mineral yang tidak tembus cahaya sehingga menggunakan eh, sistem cahaya yang dipantulkan. Jadi kedua hal ini, petrografi maupun mineralografi menggunakan mikroskop polarisasi. Mikroskop polarisasi itu menggunakan cahaya yang dipolarkan atau dikutupkan. Itu. Jadi cahaya yang nanti diminit dengan menggunakan lensa polaroid itu, untuk mengkutupkan cahaya. Jadi bedanya ini karena mineral kan memang ada yang tembus cahaya dan ada yang tidak tembus cahaya, sehingga di maintenance nanti desain mikroskopnya itu ada mikroskop yang refraksi dan mikroskop yang refleksi itu. Kemudian XRD, XRD itu X-ray, menggunakan cahaya X-ray ya. Kalau yang untuk skala praktikum ya, di lab geologi itu untuk praktikum mahasiswa itu menggunakan makroskop polarisasi itu ada ya. Untuk XRD, SEM itu kita ada di lab terpadu ya. Kalau XRD itu nanti umumnya untuk mineral-mineral yang sangat sangat halus ya dengan X-ray ya. SEM itu scanning elektron mikroskop. Jadi sebenarnya ini mikroskop untuk perbesaran tapi bisa sampai 15 kali ya. Jadi kalau kita menggunakan eh, lensa pembesar loop itu rata-rata kan hanya 10 sampai 50 kali lah. Rata-rata kaca pembesar loop yang kita gunakan sehari-hari itu rata-rata perbesarnya 10 kali kali 20, sedangkan mikroskop polarisasi itu ya rata-rata kita menggunakan perbesaran
sampai 400 ya. Kadang ada yang 1000 kali, tetapi 1000 kali itu jarang kalau di dalam petrografi. Tapi untuk perbesaran fosil sering menggunakan perbesaran lensa objektif 1000 kali gitu. Sedangkan scanning elektron menggunakan elektron itu bisa bisa 15 kali, walaupun kita memang sering perbesaran hanya sekitar 5000 kali lah. Kemudian ada cam scan ya. Cam scan itu eh, contoh batuan yang kita analisa itu di scan itu. Di scan nanti teridentifikasi cukup detail itu, tergantung resolusi itu. Terakhir saya melakukan cam scan itu di scan hampir 2 hari itu. Jadi detail sekali. Jadi contoh batuan yang lebarnya hanya 2 kali 3 sentimeter itu di-scan selama 2 hari, dan ketika saya cetak A0 itu masih cukup cukup terlihat dengan bagus. Ini hampir sama dengan mikro XRF, itu juga mengidentifikasi membentuk seperti peta itu. Jadi kenampakan asli di dalam batuan itu bisa terlihat kayak dibesarkan tapi cukup besar besarannya. Nanti setiap analisa kan kita bisa menginterpretasikan apa fungsi dari analisa ini. Kemudian analisa data kimia batuan. Jadi ini ada kimia batuan dan kimia mineral. Jadi bedanya kimia batuan itu ya seluruh komponen di dalam batuan itu dijadikan satu. Jadi kita tidak tahu apakah unsur misalnya emas ya, kita kimia batuan emasnya itu ya tahunya ini emas dalam batuan ini berapa ppm. Tapi tidak tahu emas ini berada di dalam mineral apa. Karena emas umumnya kan invisible, jadi tidak mudah untuk dan umumnya tidak membentuk mineral biji seperti tembaga itu. Sehingga nanti perlu analisa kimia mineral sehingga untuk mengetahui pasti di mana emas itu berada, apakah di dalam silikat, apakah di dalam sulfida, atau di dalam karbonat, atau di dalam mineral mineral yang lain kan intinya gitu. Analisa data kimia batuan ini banyak diantaranya yang kita ada tuh XRF ya, X-ray fluorescent, kemudian IGP-MS, kemudian AS ya. Di beberapa perusahaan ada apa ya, FireC, kemudian Aquaregia banyak. Kemudian analisa kimia mineral, jadi kimia mineral itu bisa ada SEM EDX, jadi seperti SEM itu diperbesar, tapi juga nanti ditembak setelah diperbesar kita tahu mineralnya, kemudian mineral tertentu kita tembak dengan elektron ya, nanti akan diketahui komposisi unsur pada mineral yang kita tembak itu. Jadi intinya gitu. Kemudian EPA ini cukup akurat, tapi sangat mahal peralatannya ya. Kemudian ada IGP-MS, eh, MLE, sebenarnya M-nya mineral, MLE atau MSLE, ya, Mineral Liberation Analysis. Intinya kan untuk menganalisa eh, jadi unsur tertentu di dalam satu mineral itu. Kemudian ada ini yang eh, jarang dilakukan itu karena ini juga tidak mudah untuk preparasinya. Jadi inklusi fluida itu
fluida yang terjebak di dalam satu mineral. Jadi kalau sistem hidrotermal itu kan sebuah sistem di mana ada larutan panas yang kemudian ketika kondisi itu memungkinkan larutan-larutan itu akan mengkristal. Ketika mengkristal itu sering kali ada fluida yang kemudian tidak membentuk kristal tapi terjebak di dalam kristal atau di dalam mineral itu. Jadi yang terjebak itu kemudian tetap terus ada sampai sampai mineral itu terbentuk dan sampai kemudian dilakukan sampling ya. Jadi ketika kita ngambil bahkan batuan yang berumur puluhan juta yang lalu itu masih ada fluidanya terjebak di dalam mineral itu. Dan kita bisa ngambil eh, menganalisa fluida yang terjebak tersebut itu. Bisa fluida, bisa leburan magma. Jadi ketika magma mengkristal membentuk banyak mineral itu juga ada magma yang kemudian terjebak tidak me- menyatu membentuk kristal itu. Jadi kita bisa saja nanti mengambil sampel magma ya. Tentu saja nanti dengan maintenance tertentu, dengan cooling dan heating ya. Jadi nanti di modelnya untuk menganalisa itu didinginkan dulu ya sampai 1000 sampai 100-an 50 maksimum. Rata-rata memang 100 ya, 90 100 min ya. Jadi kita dinginkan fluida tersebut dengan menggunakan nitrogen ya itu menjadi bisa 90 min 90 derajat jadi membeku. Kemudian dipanaskan ya yang saya kenal sekarang itu peralatannya bisa memanaskan sampai 600 derajat Celcius ya. Nah, itu beberapa peralatan yang umumnya kita banyak yang tahu, tapi mungkin sekarang sudah mulai banyak peralatan baru ya. Oke. Kemudian ya kita perlu mengenal ya nantinya unsur-unsur apa gitu. Jadi intinya unsur-unsur itu eh, ada yang melimpah, ada yang hadir dalam jumlah sedikit di dalam kerak bumi kan itu. Nanti juga ada anomali konsentrasi unsur tertentu di dalam eh, kerak gitu. Jadi berdasarkan limpahannya ya kita membagi unsur-unsur yang nanti kita analisa ya. Itu eh, ada unsur utama ya. Jadi unsur utama itu jika kelimpahan di dalam kerak itu lebih dari 1% persen berat itu. Jadi contohnya di sini ada Fe, Al, Si, O ya, Na, Mg, K, Ca itu merupakan unsur utama major elemen. Kemudian ada unsur yang minor itu sekitar 0,1 sampai 1% ya, yaitu seperti Mn ya. Kemudian ada juga titanium ya, C. Kemudian ada unsur yang trace elemen itu kurang dari 0,1%, jadi sangat sedikit. Walaupun sedikit sebenarnya trace elemen nanti mempunyai peranan penting ya, khususnya dalam industri itu karena sebagian besar logam-logam itu memang hadir dalam jumlah yang sedikit, hadir sebagai kelompok trace elemen itu. Nanti trace elemen ya macam-macam membaginya ya ada juga bagian dari trace elemen yang kemudian kita sebut sebagai rare earth elemen itu. Yaitu dibedakan kelompok itu rare earth elemen itu ada 17 ya. Jadi eh, grup lantanida itu ya mulai dari La, Ce, Pr, Nd, Pm ya, Sm ya, Eu hingga Lu ini. Jadi grup grup lantanida ini merupakan eh, kelompok elemen ya plus
ini skandium dan yttrium. Jadi skandium dan yttrium itu dikenal sebagai kelompok rare earth elemen. Nanti dibagi lagi ada light rare earth elemen dan heavy rare earth elemen. Eh, Terakhir saya sudah mengidentifikasi unsur ini diperlukan analisa lab apa dan sebagainya, hanya belum masuk di slide ini ya. Oke, untuk analisa lab ya kita memang perlu memahami beberapa hal yang harus dilakukan ya. Untuk laboratorium mulai dari cara mengambil sampel karena jumlah sampel yang digunakan itu berbeda-beda. Makasih Pak Mul. Ya. Cara mengambil sampel itu berbeda-beda dan yang dibutuhkan analisa di laboratorium itu juga berbeda-beda kan itu. Jadi kita harus tahu apakah yang kita nanti akan pakai itu fresh rock, atau batuan yang mengalami alterasi hidrotermal. Jadi tergantung tujuannya untuk apa. Jadi kalau tujuannya nanti untuk mengetahui hanya jenis batuan atau jenis unsur saja, yaitu sebaiknya nanti dicari fresh rock. Ini batuan yang eh, terhindar dari proses ubahan. Ya. Jadi kalau misalnya kita ambil unsur untuk mengetahui umur batuan misalnya, ya tergantung kita mau mengetahui umur batuan saat terbentuk dari magma atau saat kristalisasi magma atau saat batuan itu mengalami ubahan atau proses sekunder misalnya mengalami alterasi hidrotermal. Alterasi hidrotermal kemudian tersingkap di permukaan mengalami pelapukan. Jadi bisa jadi beberapa mineral itu yang prosesnya beda-beda mulai dari magmatisme, hidrotermal hingga hingga pelapukan itu bisa saja berada di dalam satu batuan itu. Jadi kalau kita tidak hati-hati nanti salah tujuannya untuk mengetahui umur fresh batuannya ternyata yang tersampling adalah mineral yang terjadi atau terbentuk saat hidrotermal atau saat pelapukan itu. Kemudian juga urat. Urat itu juga kalau ada batuan, ada urat yang memotong, berarti kan urat itu kan terbentuk belakangan. Jadi kita harus tahu persis tujuannya, kemudian harus tahu persis di mana kira-kira sampel itu harus diambil kan itu. Kemudian preparasi. Jadi preparasi itu mempengaruhi nanti jumlah sampel. Jadi nggak perlu kalau memang hanya butuhnya eh, 2 kali 3 senti ya, dan kita mendapatkan sampel yang bagus itu ya, ya tidak harus membawa sampel 30 senti misalnya gitu. Jadi secukupnya yang penting sesuai dengan tujuan itu, sesuai dengan tujuan analisa eh, laboratorium itu. Jadi macam-macam kalau yang tadi petrografi atau mirografi itu ya sebenarnya sampelnya cukup 2 senti, 3 senti ya. Toh nanti juga dibuat sayatan tipis ya, 0,03 milimeter, jadi sangat halus. Kemudian peralatan yang digunakan. Ya. Jadi kalau kita pengen analisa ini kan harus juga nanti mengetahui ya kalau di Jogja, kalau saya mau misalnya nanti melakukan studi untuk tugas akhir itu pengen melakukan
kan laboratorium ini ya yang ada di mana kan itu. Yang ada di apakah di UPN ada, apakah di UGM, apakah ada di Bandung, kalau Indonesia nggak ada di negara mana lah itu. Semuanya kan dipakai untuk menyiapkan untuk menghitung budget sama waktu lah itu yang perlu. Juga tingkat akurasi lah. Jadi peralatan ya kalau bahasa Jawa itu kan ono rego ono rupa, jadi setiap harga itu tentu tercermin dari barang yang nanti kita kita dapatkan. Ya, setiap barang itu tentu saja mencerminkan akurasi yang berbeda-beda kan itu. Kita juga harus tahu cara penggunaan alat itu. Beberapa tempat kan kalau kita analisa ya, terutama untuk skala mahasiswa itu seringkali eh, kita diperbolehkan untuk menggunakan sendiri ya, dengan biaya 50% misalnya. Memang sekalian sekalian praktek itu sering atau diperbolehkan di beberapa instansi gitu. Tapi ada yang beberapa instansi yang memang tidak membolehkan. Artinya kita hanya cukup mengirim sampel, membayar nanti keluar hasil analisanya kan itu. Jadi tergantung itu. Kita untuk analisa unsur dan mineral cukup lengkap ya yang dipunyai laboratorium lab terpadu. Jadi Anda bisa melakukannya di sana. Cuma saya juga tidak tahu persis sekarang aturannya apakah mahasiswa untuk peralatan tertentu itu boleh ikut praktek atau cukup mengirim sampelnya dan kemudian membayar dengan tentu saja biasanya ada perbedaan harga. Kemudian yang penting kegunaan data hasil analisa tadi. Jadi kalau kita walaupun labnya sama, tetapi kalau jenis sampelnya berbeda, maka kegunaannya akan berbeda. Jadi kalau misalnya tadi ada analisa unsur fresh, batuan fresh ya nanti itu tujuannya untuk mengetahui nama batuannya, kemudian lingkungan pembentukannya dan lain sebagainya, lebih ke geologi. Tetapi kalau batuannya batuan yang teralterasi, pada umumnya nanti tujuannya untuk mengetahui misalnya kadar emasnya, kadar tembaganya, kadar peraknya itu seberapa besar ya itu untuk kepentingan eh, metalurgi. Juga tadi untuk mengetahui kimia mineral ya, unsur tertentu ya, khususnya emas itu ada apakah berada di dalam mineral sulfida atau mineral silikat itu kegunaannya beda-beda nanti. Jadi ini sangat penting untuk dipahami itu. Analisa itu harus betul-betul hati-hati. Pertama ya, sampel yang tadi saya sampaikan itu dalam kegiatan eksplorasi itu seringkali tidak mudah untuk mengambilnya. Jadi ini beberapa kegiatan kegiatan pengambilan sampel ya yang pernah saya lakukan ya kadang harus naik speed untuk mencapai pulau ya. Nanti di dalam pulau tertentu bisa melalui jalan darat yang lumayan rusak dan sebagainya ya. Setelah itu nanti masih jalan kaki dan untuk mengambil sampel yang besarnya mungkin 1 genggaman misalnya kan itu. Jadi itu mahalnya di sana kan itu. Jadi kita harus betul-betul paham betul ya tadi tata cara pengambilan sampel untuk apa dan sebagainya. Jangan sampai jauh-jauh ternyata nanti sampel yang kita ambil itu tidak sesuai dengan tujuan analisa kan itu. Dari sampel yang ini nanti ada bermacam-macam kan sampel ini. Jadi ada sampel eh,
batuan ya. Ini batuannya juga ini ada batuan batuan yang eh, fresh ya. Ini batuan fresh. Ini batuan yang mengalami alterasi hidrotermal ya. Ini batuan yang mengalami pelapukan ya. Ini batuan yang banyak dipotong oleh urat-urat, ya. Jadi kita harus harus pisahkan dan harus tahu itu. Memang ini nanti ilmunya lebih banyak teman-teman geologi kan ya. Teman-teman metalurgis ya tinggal pesan saja saya tujuannya untuk ini dan sebagainya. Nanti teman geologi yang akan mengambil ke lapangan. Bisa juga nanti kan kita ngambilnya itu mulai dari ya di permukaan saja ya seperti ini di permukaan, di pinggir kali atau di tebing dan sebagainya. Kita kemudian dengan sampling. Bisa juga nanti dengan pemboran ini. Ya ada sampel yang harus dibor sedalam 2 kilo, 1 kilo dan sebagainya. Ada yang nanti cukup di test pit itu. Jadi karena kedalamannya hanya misalnya 2 meter atau 3 meter ya cukup dengan digali ya. Ya memang juga bisa dilakukan pemboran dengan hand eh, auger itu kita bisa juga mengambil sampel ya tanpa melakukan penggalian. Tetapi kalau penggalian ini memang biasanya nanti kan juga melakukan pemetaan itu. Jadi dalam 1 meter ini seperti apa arah-arah uratnya kemana dan lain sebagainya itu memang perlu dipetakan itu. Kadang ada sampling yang di dasar laut ya, ya, kita menggunakan kapal atau perahu untuk sampling eh, batuan atau pasir. Jadi ini bisa juga eh, pasir nanti samplingnya juga harus representatif. Jadi kalau misalnya kita ambil pasir besi ya, pasir besi kan seringkali kita lihat layernya itu kan beda-beda. Jadi kalau dalam 1 meter ya misalnya kita ngambil layer yang paling hitam ya nanti hasilnya kan mungkin magnetitnya banyak kan itu. Tetapi itu kan tidak representasi keadaan di lapangan. Jadi kecuali kalau kita hanya pengen itu saja ya. Ada kan beberapa ya perusahaan yang tujuannya memang dia memang mempunyai izin usaha IUP, tetapi nantinya kan hanya mau dijual ulang sehingga dia samplingnya itu sampling-sampling yang ya dianggap nanti hasil labnya bisa tinggi kan, tetapi itu tidak merepresentasikan di lapangan. Artinya apa? Artinya nanti penghitungan sumber dayanya tidak pas gitu. Jadi kalau 1 meter nanti ada layer pasir besi yang dominan magnetitnya itu 10 cm saja ya, ya jangan samplingnya eh, yang layer 10 cm untuk dianggap merepresentasikan tebal 1 meter tadi kan. Itu nanti tidak tepat penghitungan sumber daya dan cadangannya kan. Jadi nanti kalau itu dipakai dihitung dan kita salah menghitungnya nanti sekarang saat ini bisa dituntut nanti. Dituntut di muka hukum karena dianggap dia dianggap lalai atau tidak tahu tetapi kok eh, jadi kalau sekarang hal-hal yang itu tidak boleh dan harus dilakukan oleh kompeten person. Jadi kalau di Indonesia kompeten person Indonesia itu harus mendapatkan sertifikat ya dari ikatan organisasi profesi ya baik di geologi, pertambangan atau metalurgi kan. Bisa juga kita hanya sampling, misalnya ini sampling tertentu, nanti jumlahnya juga harus bisa juga kita hanya langsung mengamati di lapangan juga bisa. Pasir ini kita ngamati di lapangan ya tadi dengan menggunakan tentu saja kan sifat-sifat fisik saja kan itu. Dari sampel itu kemudian kan kita nanti lakukan preparasi kan. Jadi preparasi mulai dari ini tin and police section ya. Tin and police section bedanya kalau tin itu 0,03 mm itu langsung ditutup eh, kaca preparasi ditutup
Sedangkan kalau tin polis tin section itu dipoles 0,03, kemudian dipoles. Sayatan tipis 0,03, kemudian dipoles itu. Untuk apa bedanya ini? Bedanya kalau thin section saja itu hanya untuk mikroskop realisasi refraksi saja. Untuk pengamatan mineral-mineral yang tembus cahaya. Tapi kalau polythin section itu bisa untuk mineral yang tembus cahaya maupun mineral yang tidak tembus cahaya. Nanti mikroskopnya sistem cahayanya juga ada dua, ada cahaya yang dari bawah ya, yang nanti bisa menembus mineral atau batuan hingga dapat diamati di mata kita, tapi juga bisa ada cahaya yang dari atas itu. Tergantung nanti kalau kita mengamati mineral transparan ya menggunakan refraksi, kalau sedang mengamati mineral opak ya nanti menggunakan yang cahaya direfraksikan itu. Karena dua-duanya ada dalam satu batuan kan, jadi kita langsung mengamati sekaligus itu. Memang itu lebih lebih rumit reparasinya karena biasanya kan kita dipisahkan ada thin section dan poly section itu. Nah, ini kalau poly section kan eh, ini sampelnya bisa tebel nggak masalah kan, tapi ini hanya untuk ya cahaya refleksi saja kan itu. Yang 0,03 ini memang tidak mudah karena kan setepis itu kemudian dipoles itu. Kalau nggak hati-hati kan rusak atau atau habis kan itu. Kalau sudah sangat tipis kemudian dipoles, dipoles agar apa? Agar rata, agar bisa mudah, agar pemantulannya sempurna intinya kan gitu. Maka perlu dipoles. Karena pemantulan itulah yang nantinya bisa untuk mengidentifikasi, identifikasi oh ini mineral apa. Itu salah satunya nanti dengan ini dengan indeks bias pantul dan lain sebagainya. Jadi ini kalau ya yang ini repot dua dua sampel kalau tapi kalau polycystin section itu satu sampel hanya kalau peralatannya bagus ya ya mudah nih. Kita sedang eh, melakukan proses pembelian itu kan itu. Jadi sebagai contoh kalau tin section saja itu peralatan 50 100 juta mungkin sudah bisa kan dua-duanya ini di atas ini. Tapi kalau polyextension itu ya alatnya minimal 1 miliar itu. Jadi harus harus alat potongnya itu sangat tajam, pemolesannya ya bagus. Kemudian menggunakan peralatan digital. Artinya ketika batuan kita poles, kita tipiskan itu kan di monitor kita bisa tahu ketebalannya sudah terpenuhi belum 0,03. Kalau oh ini masih 0,1 ya ditipiskan lagi. Tetapi kalau manual, kalau yang peralatan eh, manual itu kan hanya mengandalkan ini kebiasaan. Oh ini sudah cukup lah. Walaupun nanti kalau kita cek dengan mikroskop, oh ini masih ketebalan dipisahkan lagi. Tetapi kalau nggak hati-hati atau alatnya kurang bagus, ya seringkali nanti malah rusak. Yang ada lagi yang polis tapi ini double. Jadi kita hanya membuat lembaran. Ini sedikit lebih tebal 0,1 milimeter ya. Tapi batuan dipotong 0,1 mili itu bolak-balik dipoles ya. Jadi bawah dan atasnya itu dipoles. Ini preparasinya yang juga tidak mudah hati-hati. Beberapa sampel saya itu mengalami patah karena memang terlalu terlalu tipis gitu. Kemudian sampel yang berupa powder itu. Sampel yang berupa powder itu bisa dipres saja, tapi juga ada yang dipanaskan itu. Jadi dipanaskan nanti kadang seperti hampir meleleh itu. Jadi ini yang dipanaskan ini cukup dipres saja. Jadi powder setelah dimasukkan kemudian kita press. Kalau ini nanti dimasukkan pemanasan dulu. Biasanya ini
yang dibuat fuse glass disk ini untuk mengetahui ini kadar kadar airnya atau nanti kan kalau analisa kimia itu akan keluar L O I kan. Jadi L LOI itu loss on ignition ya. Atau biasanya kalau di Indonesia ditulis HD itu. HD itu habis dibakar atau dipanaskan sebenarnya. Habis dipanaskan. Jadi kalau sampel powder dipanaskan nanti kan akan turun kan anunya, beratnya itu. Beratnya turun. Nah, berat itulah yang dianggap sebenarnya merepresentasikan H2O. Untuk apa ya macam-macam ya, karena untuk akurasi. Jadi kalau batuan fresh itu rata-rata ya hanya satu, mungkin satu lah 1 sampai 2% H2O-nya kan. Tetapi kalau batuan itu mengalami alterasi mineralisasi ya, maka akan banyak kandungan H2O-nya di sana. Jadi salah satunya bisa bisa tahu itu. Ada yang powder langsung, artinya powder langsung dengan ukuran tertentu, nggak usah dipres, misalnya XRD, langsung bisa untuk analisa. Itu bisa bisa dilakukan. Bisa juga nanti satu sampel gede ini hand specimen itu langsung dipoles. Itu biasanya untuk preparasi mikro XRF itu. Itu dipoles seperti ini. Nah, sampel-sampel ini yang kemudian nanti dimasukkan di peralatan ini. Nanti setiap alat lab itu ada dudukannya gitu. Ada dudukannya masing-masing. Kemudian ini kemudian bisa langsung di on kan ya nanti. Kalau kimia biasanya langsung nanti running gitu. Tapi kalau untuk identifikasi ya kita memang harus mengamati, ngecek satu-satu sendiri untuk ini mineral apa dan sebagainya. Seperti misalnya petrografi, mineralografi ya itu tergantung tergantung kita kan. Jadi mesin tidak bisa mengidentifikasi. Tetapi kalau misalnya dengan yang ini ini cam scan ya, cam scan ini mereka yang mengidentifikasi. Jadi saya tanya yang ini kan 2,3 kita masukkan di alat ini nanti di scan ya, ditunggu sehari atau 2 hari nanti akan keluar mineraloginya apa saja. Walaupun 0,00 itu tetap akan terdeteksi. Analisa kimia ya seperti ini juga nih. Tetapi kalau ini petrografi, polisek, apa fluid inclusi itu ya kita identifikasi langsung. Jadi mesinnya belum bisa menentukan. Jadi kita yang menentukan eh, mineralnya apa kan. Yang mikro SFS juga ini kalau ini langsung mesin mengidentifikasi eh, peta unsurnya dan juga peta mineralnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan tak sambil ambil minum silahkan boleh ngambil minum.
Oke, ada pertanyaan. Kalau nggak ada nanti saya yang tanya nih. Ini apa ya? Ini contoh misalnya kalau ini kita menggunakan sifat fisik ya bisa kan ya. Misalnya ini dengan warna kekerasan kita bisa mengidentifikasi oh yang kuning ini emas ya. Kemudian yang putih ini kuarsa misalnya. Itu cukup dengan ini dengan sifat fisik mineral itu. Nah, ini sifat optik mineral beberapa prosesnya itu jadi kita biasanya nanti kan harus mengidentifikasi ini mineral ini opak atau mineral transparan. Jadi opak itu tidak tembus cahaya, transparan itu tembus tembus cahaya. Contohnya apa kalau mineral ini? Mineral yang transparan ini. Ada yang tahu mineral transparan itu contohnya apa nih? Warasa, Pak. Kuarsa, terus apa lagi? Kalau piroksen transparan nggak? Mineral misalnya. Selain kuarsa, oke, kuarsa transparan. Kalau saya tanya mineral piroksen kan warnanya bisa hitam itu. Warnanya hitam. Itu transparan atau opak ya? Pernah lihat mineral piroksen ya? Atau belum? Belum, Pak. Sebentar ini anunya mana? Saya mau mengetikkan nama itu kesulitan. Oh, Bromeliaria piroksen ya. Yang oke, mineral apa yang pernah kamu lihat? Ini saya mau kok tidak bisa ini ya. Kalau secara langsung dari lapangan mungkin kalsit, Pak. Kalsit. Oke. Apalagi yang kamu sebutkan yang kamu tahu mineral selama ini apa kuarsa tadi kalsit. Yang terkait dengan tugas metalurgis nanti kira-kira perlu mengenal mineral yang mineral biji apa yang Atau irit mungkin, Pak, hematit, hematit, kalkopirit, hematit itu transparan atau opak itu kalkopirit, opak, Pak. opak. Kalkopirit kalau sparit, sparit itu mineral biji apa? Sparit, Seng, Pak. zinc ya. Oke, pertanyaan saya opak atau transparan? Opak atau Kayaknya opak, transparan? Pak. Opak ya. Walaupun memang ada juga beberapa bagian sparer itu sering kelihatan transparan. Ya.
Kadang ada yang menyebut mineral yang seperti itu ya disebut sebagai mineral translucent atau apa gitu. Beberapa mineral transparan dominan misalnya zirkon itu ada bagian tertentu di dalam tubuhnya itu opak dan sebagainya. Jadi ada bagian yang tidak tembus cahaya tapi sebagian besar tembus cahaya. Spalarit sebagian besar opak tapi ada beberapa bagian yang transparan itu. Kita kalau bisa jalan ya. Oh, harus di Jadi transparan nanti kita melihat ini warna, warna absorpsinya apa, pleurismenya, indeks bias, relief, belahan, pecahan, ukuran butir. Jadi hampir sama dengan kemarin yang kita diskusikan untuk sifat fisik itu sebenarnya. Tentu saja yang lainnya kan misalnya pleurisme, indeks bias ya tidak bisa kita identifikasi secara fisik tadi. Tapi warna belahan, warna pecahan ya, ukuran itu bisa diidentifikasi tanpa tanpa mikroskop ya. Nah ini beberapa eh, sifat ya yang tentu saja kan Anda tidak harus belajar ini ya. Cuma ingin saya sampaikan ada beberapa ini sifat-sifat yang perlu perlu diidentifikasi untuk bisa eh, memastikan mineral yang kita teliti itu apa kan gitu. Di tingkat ini mahasiswa S1 kita praktikum diajari ini ya. Diajari ini di teknik geologi tentu saja ya. Jadi Anda juga bisa nanti kalau mau belajar terkait dengan penggunaan mikroskop polarisasi ini. Ya. Jadi relatif beda nanti kalau dengan mikroskop kalau di metalurgi itu untuk untuk metal ya. Jadi polarisasi itu cirinya ini, cirinya mejanya itu meja meja objeknya itu bulat itu. Tapi kalau mikroskop yang langsung untuk perbesaran saja itu biasanya kotak kan itu. Artinya tidak perlu diputar. Kalau bulat itu perlu diputar. Kenapa diputar? Ya nanti hubungannya dengan ini, dengan sistem kristal ini, dengan sumbu sumbu kristal dan sumbu indikatrik mineral, ya. Sumbu arah getar eh, mineral sehingga nanti diputarkan itu. Yang ini identifikasi untuk mineral transparan, yang ini untuk identifikasi mineral opak. Jadi kalau transparan ini cahayanya dari sini ya, cahayanya dari bawah. Jadi kalau eh, saya lihat di sini lah ini ada cahaya. Sumber cahaya nanti ini masuk, nah, preparasinya kan di sini. Nah, ini sampelnya di sini. Jadi masuk kemudian mata kita kan di sini. Jadi nanti sistemnya gini terus nah, masuk ke mata kita. Nah, kalau opak, nah ini tabung ini sebenarnya ada di sini ada nah ini ada cahaya. Nah, ini sebenarnya ada di sini cahaya. Cahaya masuk, kemudian dia baru turun tek, sampai ke sampel nanti dipantulkan terus baru ditangkap ke mata kita. Jadi hanya bedanya di sumber ini, sumber cahaya untuk sistem eh, mineral transparan dan mineral mineral opak kan itu. Oke,
Jadi ketiga-tiganya harus memperhatikan ini. Kedua-duanya harus memperhatikan sistem kristal ini. Apakah sistem kristalnya itu tetragonal, isometrik, tetragonal, heksagonal, trigonal, ya, ortorombolik, ya, triklin atau monoklin itu nanti mempengaruhi sifat-sifat optiknya. Karena kan sumbu kristal dan struktur sumbunya itu antara isometrik sampai ke monoklin itu memang berbeda. Dan sifat itulah yang nanti mempengaruhi cahaya yang masuk ke mineral itu, baik refraksi maupun refleksi gitu. Nah ini model lama yang tadi saya sampaikan ini masih cara memotong memotong batuan ya, lah seperti ini ya, potong kemudian nanti ditipiskan ini. Ya ini yang tadi harga yang tidak mahal lah kalau harganya. Yang sekarang tempatnya kecil dan bersih, jadi preparasi batu tetapi tidak kotornya tidak kemana-mana. Kalau dulu kan eh, satu ruangan itu mungkin kotor karena alat-alatnya itu kan terbuka. Kalau sekarang alatnya kan tertutup. Oke, ini tadi sudah. Jadi sampel ini yang penting. Kalau kita ingin terkait dengan mineral biji ya dicari ini urat-urat yang seperti ini. Urat-urat ini biasanya mineral-mineralnya itu ada di sini. Oh, Mas. Ini yang udah yang belum ada di sini. Ya, oke. Nanti rapatan jam 9 ya. Oh, oke. Ini ini sama tadi tapi ini perbesaran yang untuk ini untuk analisa petrografi dan mineralografi. Biasanya kalau polis untuk mineral yang opak itu kan berada di dalam urat-urat ini. Ya, ini batuan yang tidak ada urat. Tidak ada urat itu biasanya tidak banyak opaknya. Ya ada satu tapi bukan mineral yang kita perlu identifikasi. Tetapi kalau urat lah ini misalnya yang hitam-hitam ini, maka ini nanti perlu identifikasi yang hitam ini. Perlu identifikasi ini mineralnya apa yang ada di dalam urat ini. Apakah kalkopirit ataukah yang lainnya. Nah, itu diidentifikasi dengan cahaya refleksi. Maka dengan polis ini, dengan polis. Kalau ini thin section saja, jadi kita tidak perlu mengidentifikasi mineral opaknya ya. Kalau ini dalam urat ini karena memang banyak mineral-mineral opak, mineral-mineral biji, maka kita perlu melakukan identifikasi dengan cahaya yang direfleksikan dengan preparasi thin sectionnya itu kemudian dipoleskan. Ini yang tadi yang poles saja, kalau poles saja itu mudah karena kan barangnya tebel. Jadi artinya kalau lama ya, polesnya lama ya nanti kan nggak mudah rusak kalau ini. Kalau yang tengah ini eh, simple, satu batu, satu potongan itu bisa untuk dua-duanya, ya. Kalau yang tin dan poles sendiri terpisah itu kan berarti kan dua kali kerja, ya. Kalau alatnya sederhana ya dipisahkan ini. Kalau alatnya sudah bagus ya nanti dilakukan sekalian polistin tin section. Nah, ini tadi yang lampu dari atas ini. Nanti masuk ke sini, kemudian turun, dipantulkan, masuk ke mata gitu. Kalau yang ini kan langsung dari bawah masuk ke sistem itu. Nah ini sama ini tadi, ini alat ini masuk ke sini, kemudian nanti akan terlihat di monitor ya. Ini mineralnya apa?
Itu bisa langsung dilihat dan langsung dilakukan pemotretan ini. Nah, yang kiri ini, yang ini mineral transparan ini. Yang kanan ini mineral eh, dipantulkan ya. Jadi ini mineral biotit, ini di, banyak dipotong oleh trimolit, aktinolit ya. Sedangkan yang gambar kanan ini yang abu-abu ini apa itu mineral magnetit ya, mineral magnetit kemudian dipotong, di replace oleh mineral-mineral pirit ini. Jadi kuning ini pirit, yang abu-abu halus ini magnetit, kemudian yang tua, abu-abu tua ini mineral-mineral transparan ya. Jadi kalau ketika, jadi ini kalau kita menggunakan mikroskop refraksi, maka kita hanya bisa mengidentifikasi ini, mengidentifikasi mineral yang transparan. Mineral opaknya tengah ini ya dia nggak tahu ini mineral apa. Tapi kalau kemudian kita gunakan cahaya yang direfleksikan, dipantulkan, maka kita bisa tahu ya mineral opaknya ini. Ini yang memantulkan. Karena ini tidak memantulkan, maka ini juga nggak ketahuan. Mineral transparannya malah gantian yang tidak ketahui. Yang saat yang ini mineral eh, yang pantul yang justru bisa diketahui ini. Ini magnetit dan pirit. Jadi kenampakan mineral dari polarisasi refraksi tadi yang petrografi itu. Ini juga ya, jadi yang kalau yang ini tadi kan refraksi ya, yang ini refleksi ya. Jadi kita bisa ketahui ini dalam skala kecil ini spalerit ya. Spalerit, kemudian ada inklusi kalkopirit ini. Di sebelahnya ini ada galena, kemudian kita bisa tahu ternyata gold ini emasnya ya. Emasnya itu ini menginklusi di dalam galena misalnya gitu. Jadi kita kalau ternyata memang sebagian emas itu ada di dalam mineral galena kan kemudian kan tinggal tinggal mencari cara seberapa mudah kita mengekstrak emas yang berada di dalam galena kan dibandingkan yang ini bukan enggak ada ya. Yang satu tadi ada di dalam magnetit, yang satu ada di dalam mineral oksida. Jadi ini kalkopirit, yang ini magnetit, ini ada bornite. Ini bornite. Ini EPMA itu untuk kimia mineral ini. Kimia mineral ini ya yang pernah saya lakukan di Aachen University Jerman itu cukup banyak peralatan monitornya karena memang EPMA harganya cukup mahal alat ini terakhir yang membeli itu UGM itu 25 miliar itu satu peralatan ya. Satu peralatan untuk identifikasi kimia mineral itu harganya sebesar itu. Hasilnya nanti tapi ini gambaran backschatternya ini tapi kita bisa mengidentifikasi nanti setiap. Jadi awalnya kita mengidentifikasi mineralnya apa gitu. Setelah tahu misalnya mineralnya, oh ini pirit misalnya, ya piritnya kita tembak nanti akan keluar gini. Jadi ini jadi pirit ini kita nggak ada gambar ketembaknya ya. Satu tubuh pirit ini kita tembak, misalnya eh, kita tembak di sinilah misalnya. Plek gini nanti akan keluar ini.
Karena pirit itu kan rumusnya ini ya, rumusnya FWS ini. Eh, eh, FWS ini, maka ya nanti yang terbesar itu kan unsur S-nya ini 52-nya, sekitar 52, kemudian Fe-nya sekitar 46 ini. Jadi ini totalnya ya ya ada yang 100, ada yang 99 dan sebagainya. Nah, di dalam mineral pirit yang ikatan atomnya senyawanya itu Fe dan S ya, itu bisa ada ininya, ada emasnya. Jadi ini emasnya. Ini dalam satu tubuh pirit itu ternyata kita misalnya tembak 15 kali ya. Satu tubuh pirit itu kita tembak ternyata ya ada yang kita tembak ada yang ada emasnya ya misalnya ini ada emasnya. Tapi ada juga yang kosong itu. Jadi ada yang emasnya, ada yang kosong. Ya nanti kita lihat di sini berarti yang terbesar misalnya oh ini cukup 0, agak besar misalnya. Kemudian bisa juga ada banyak unsur lainnya. Jadi sekali lagi bahwa walaupun pirit FeS2, silika kuars 1 SiO2, kalkopirit itu CuFeS2, tetapi di dalamnya juga ada mineral unsur-unsur lain ya. Unsur-unsur lain yang tentu saja jumlahnya relatif kecil. Tetapi trace elemen itu walaupun misalnya kuarsa itu hanya satu ya, hanya 1 ppm itu saja mungkin sudah cukup menguntungkan. Ya. Apalagi kalau ini itu persen berarti kan berapa ppm ini? 1000 berapa ppm. Jadi ini cukup cukup besarannya AU-nya di dalam pirit itu. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ya. Ini kimia mineral ini dengan EPMA ini. Nah, ini yang alat dengan mikroskop nih. Dengan mikroskop untuk apa namanya? Fluid inklusi ya. Fluid inklusi. Jadi fluid inklusi ini melakukan freezing dan heating gitu. Jadi kita bisa mengidentifikasi komposisi juga temperatur, tekanan pada saat mineral-mineral itu terbentuk. Jadi ini nitrogennya ya, nitrogen untuk mendinginkan. Jadi sampelnya yang tadi sampel tin sectionnya itu tak masukkan di sini ya, bukan tin section apa double poly section ya, double poly section kita masukkan di bawah sini. Kemudian kita dinginkan saat itu yang saya lakukan itu -900 ya, -900 derajat Celcius ya. Itu dengan nitrogen kemudian dipanaskan ya, ini pemanasnya itu sampai 600 derajat Celcius ya, kemudian kita catat data-data itu nanti kemudian diolah untuk menentukan tadi menentukan oh ini eh, pembentukannya saat itu ya sistem hidrotermalnya misalnya tuh temperaturnya saat itu 500 derajat Celcius misalnya. Itu bisa kita identifikasi dari sini. Dari alat ini yang waktu itu saya melakukannya di Aachen University ini. Ini alat X-ray fluorescent ya. Jadi X-ray fluorescent spektrometri untuk unsur-unsur kimia batuan ya. Dari sampel fresh powder nanti dimasukkan di sini, kemudian dijalankan nanti akan keluar keluar nilai-nilai ini
major element ya, major element ini SI sampai CR ini, dan ini tadi karena ini tadi sudah dipanaskan powdernya ya, maka kita bisa mencatat LOI-nya, loss on ignition-nya dipanaskan itu. Jadi kalau kita melihat data ini 2,1,1,05, oh ini sampelnya teralterasi ya. 6, ini teralterasi, 4 ini juga teralterasi tapi tidak besar. 9 ini batuan teralterasi. Tetapi kalau 1,0 itu eh, ini saya masukkan LE. LE itu eh, list of alteration. Jadi alterasi tetapi masih masih sedikit ya. Nah ini kemudian ini trace elemennya banyak. Kita bisa langsung melihat ini semua. Trace elemennya mulai vanadium, krom sampai Pb itu juga bisa diketahui di sini. Ini emasnya kemarin ada enggak ya? Ini tembaganya misalnya, tembaganya bisa ketahuan misalnya 82 ppm itu. Kemudian ini alat ini ICP-MS. Sebenarnya ICP-MS itu hampir sama nih kimia mineral, tetapi dia lebih akurat itu. Jadi hasilnya ini kalau yang tadi, yang SRF tadi kan ini masih banyak beberapa unsur yang hasilnya itu kan ini kurang dari 20, kurang dari 20, kurang dari 10. Jadi dia ini kurang dari 50, kurang dari 5 dan sebagainya. Artinya dia tidak bisa mengidentifikasi akurat atau detail untuk unsur-unsur tertentu kan ini SRF. Tetapi kalau IGPMS ini hampir semua langsung terdeteksi nih. Jadi tidak kurang dari 20, kurang dari 10 gitu. Jadi semuanya langsung terdeteksi walaupun 5, walaupun 0,7, 0,3 ini langsung bisa terdeteksi. Tapi kalau XRF beberapa ya hanya menyebut oh, kurang dari 1 misalnya. Jadi tidak bisa mengidentifikasi 0,3 atau 0,11 itu. Itu bedanya saja. Oke. Ini yang ini yang cam scan ini. Nah, ini cam scan. Ini yang sampel tadi 2 mili tadi, 2 senti. Sampel 2 senti, kemudian saya masukkan cam scan, nanti bisa muncul ini. Langsung peta. Peta di dalam batuan itu langsung peta kuarsanya berapa persen, posisinya di mana, model sebarannya seperti apa, itu langsung bisa teridentifikasi. Kalau ini kita tanpa mengamati ini sifat optiknya atau sifat lainnya, langsung alatnya langsung bisa mengidentifikasi dan keluarnya seperti ini. Sangat detail, bahkan ini misalnya FE rich agregat itu 0,0002% itu bisa teridentifikasi. Kalau kita kan, jadi biasanya saya mengamati itu ya rata-rata itu kurang dari 10 mineral yang bisa saya identifikasi. Kurang dari 10 mineral. Kalau alat ini bisa, ini satu, dua, tiga, bisa 30, bisa 20. Jadi sangat sangat detail ini. Nah ini juga, ini yang banyak mineral bijinya, ini juga hasil EPMA-nya. Jadi kita langsung melihat sebaran mineralnya, langsung bisa ini. Ini tadi, ini nggak kelihatan skalanya ya. Ini kalau saya detailkan, ini lebarnya berapa ini? Ini 10 milimikron. 10 milimikron itu 0, ini. Ini jaraknya ini 0,0 ya. 0,0 mili, 0,0. Kalau segini 0,0 mili, maka titik-titik ini kan kecil banget ya. Ini 0,0,
1000, 0,01, 0,01. Jadi kalau yang kecil ini 0,000 berapa mili itu bisa teridentifikasi. Sama ini segini itu 0,005 mili ya. 0,005 mili itu selebar ini. Sehingga titik-titik ini sangat sangat kecil sekali bisa diidentifikasi dengan alat alat tersebut. Nah, ini yang kenampakan SEM. Kalau SEM itu kan memperbesar. Ini kebetulan diperbesarkan 1.500 kali ini. 1.500 kali itu langsung bisa teridentifikasi mineralnya tuh. Jadi bentuk-bentuk mineralnya seperti ini dibesarkan 1.500 kali ini. Ini pirit, ini eh, kuarsa, ini smectite, ini ilit ya. Klorit itu bisa diidentifikasi semuanya. Nah, ini yang mikro SRF. Mikro SRF itu baik bisa ini bisa peta mineral maupun bisa peta unsur ini. Jadi kalau ini kan kita bisa eh, eh, CU yang besar seperti di mana ya. Ini juga posisi mineralnya di mana itu bisa diidentifikasi seperti ini. Jadi cukup cukup detail gitu. Oke, wah habis ini. Aku nggak bisa ini. Saya nggak bisa. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, saya mau ini ya. Saya tolong di on kan kameranya. Mau saya print screen ya. Tolong itu sama namanya kalau ada yang belum di rename ya. Ini ini tinggal di Jogja semua atau ada yang pulang nih? Daring satu minggu itu. Terus ada yang sudah pulang dari Jogja ya. Ya Alhamdulillah 2 hari ini kondusif ya Jogja ya. Saya hitung 3, 2, 1, masih satu lagi untuk layar kedua. Ini silakan dianukan ada gambar kucing, ada gambar helm itu nanti ya. Mungkin masih tidur atau apa itu ambil. Nanti kuliah sambil mimpi nanti. 1, 2, 3 ya. Wah ini kan berarti ya eh,
Sebenarnya jatahnya eh, Kimat ini offline ya, tapi karena peraturan lain ya, minggu depan online lagi gitu berarti. 3 kali berturut-turut online. Nanti saya siapkan untuk tugas nanti pas offline diskusi, mulai diskusi tugas di minggu keempat atau apa nih. Ini kebetulan belum saya siapkan tugasnya. Ya. Tapi silahkan kalau ada pertanyaan, ya. Kalau nggak ada nanti kita cukupkan aja karena saya anu ya ada rapat jam 9 ya. Ada pertanyaan? Ini saya ingin tanya apa nih? Ini yang paling rajin Mbak Kusnul nih. Mbak Kusnul saya tanya kalau mineral sulfida itu apa? Mineral sulfida itu mineral yang berikatan dengan sulfur, Pak. Contohnya apa? Contoh mineral sulfida itu apa? Ya mineral Contohnya di mana logam itu berikatan dengan sulfur atau ya. Contohnya CuFeS2, Pak. apa nama mineralnya itu? Kalkopirit. Kalkopirit. Kalau mineral bijinya timah, Mbak Fani apa mineral bijinya timah? Mineral biji timah apa? Banyak kali. Bentar ya, tak selesaikan dikit ini. Timah itu pakai K itu apa? Oke. Kasih Kasih teri, Pak. apa? Kasih teri. Kasih terit. Ada kasih terit. Jadi nanti eh, teman-teman metalurgi juga gitu ya, juga mengawalkan mineral biji itu. Karena sekali lagi di lapangan itu umumnya logam itu bersenyawa dengan unsur lain membentuk mineral mineral biji. Saya kira kalau nggak ada pertanyaan saya cukupkan ya sampai ketemu minggu depan itu. Jangan lupa presensi sepadanya ya. Sudah ya, Sudah, Pak, di Spada. sudah ya di sepada ya. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak.